Shalom sahabat yang baik hati, salam sehat selalu bagi kita semuanya. Marilah kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini dari Yohanes 6 ayat 60 sampai 63. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, "Perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya?" Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu, berkata kepada mereka, "Adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Dan bagaimanakah jikalau kamu melihat Anak Manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup." Mengimani Yesus yang naik ke sorga. Selamat merayakan hari kenaikan Yesus ke sorga bagi kita semua umat yang percaya. Peristiwa Yesus naik ke sorga adalah bagian dari rangkaian keselamatan yang dianugerahkan oleh Allah bagi kita. Dengan kenaikan Yesus ke surga, Dia menyediakan tempat bagi orang yang percaya kepada Yesus. Dia membela kita di hadapan Allah Bapa, dan peristiwa ini sebagai deklarasi atas kuasa yang dianugerahkan Allah di bawah kaki Yesus, baik kuasa di bumi maupun kuasa di surga. Sebagai pengikut Kristus, tentu bukan hanya hal yang mudah dan gampang yang kita hadapi. Sebagaimana yang dinyatakan Yesus. Ketika Yesus telah memberi makan 5.000 orang, mereka menganggap bahwa mengikut Yesus itu sangat mengenakkan. Terjamin makanan jasmani dan tidak ada yang perlu dipikirkan. Sehingga semakin banyak orang berbondong-bondong mengikut Yesus. Namun kemudian Yesus mengajarkan kebenaran firman Tuhan tentang orang yang diselamatkan, yaitu yang makan daging dan minum darah Kristus, dalam artian tentang perjamuan kudus. Namun mereka yang tadinya mengikut Yesus menjadi tanda kutip tereliminasi dengan sendirinya. Dengan kebenaran firman Tuhan yang menurut mereka itu sangat keras dan tidak ada yang bisa melakukannya. Kemudian apa yang mereka tunjukkan, apa yang mereka alami, menunjukkan bahwa apapun itu sebagai ujian yang memurnikan mereka. Sahabat yang baik hati, apapun motivasi kita dalam mengikut Kristus, ingatlah bahwa segala yang dikerjakan Kristus adalah untuk kebaikan kita. Dan hari ini, melalui firman Tuhan kepada kita dinyatakan, yang pertama, jadilah saksi Kristus. Siapapun orang percaya memiliki panggilan yang sama, yaitu menjadi saksi Kristus di tempat kita masing-masing, pekerjaan kita masing-masing. Bersaksi tentang apa yang telah dikerjakan oleh Yesus dalam kehidupan kita. Dia telah mati dan bangkit untuk menyelamatkan kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Dia memberkati kita dalam setiap keadaan kehidupan ini. Dengan berbuat baik kepada semua orang sebagai respon kita akan kebaikan Tuhan merupakan kesaksian yang dapat kita kerjakan. Apapun respon orang terhadap kesaksian kita, ini yang kedua, tentang Kristus, tetaplah bersaksi. Berbagai macam respon orang lain dapat menyurutkan semangat kita jika fokus kita adalah respon mereka. Tetapi fokus kita adalah Kristus yang telah menyelamatkan kita dan mengampuni kesalahan kita. Sehingga Dia juga yang menguatkan kita dalam tugas panggilan kita masing-masing. Ketiga, terimalah kebenaran firman Tuhan. Sekalipun terkadang itu sangat keras, bahkan sangat menyakitkan. Percayalah semua itu bertujuan untuk memproses kita untuk semakin lebih baik, semakin lebih dewasa di dalam iman. Terlebih menguji kita menjadi orang yang percaya yang sejati kepada Yesus Kristus. Marilah kita mengimani kenaikan Yesus Kristus. Yesus berjanji, Dia akan senantiasa menyertai kita hingga akhir zaman. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Mampukan kami untuk menjadi saksi-Mu ya Yesus Kristus atas segala yang telah Engkau kerjakan di dalam hidup kami. Engkaulah juru selamat kami.
Engkaulah kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.